Denganku. Oke, coba ulangi sama-sama apa itu dari pengertian interaksi sosial. Interaksi. Sama-sama, 1, 2, 3. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok yang saling interaksi. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu anggap anak-anak paham dengan apa itu pengertian dari interaksi sosial. Selanjutnya, kelompok yang mendapatkan jenis-jenis dari interaksi sosial. Kelompok berapa yang dapat? Kelompok Tujuan tidak apa? Tiga. Oke, kelompok 3 silahkan. Sebutkan apa itu dari jenis-jenis interaksi sosial. Kelompok lain kalau mendengarkan ya, tidak ada yang berbicara. Ada Bu. Enggak bisa aja mau. Kayak satu. Kayak mana? Baik, saya dari kelompok 3 akan membacakan jenis-jenis interaksi sosial, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu interaksi kooperatif. Yang kedua interaksi kompetitif. Yang ketiga interaksi konflik. Yang keempat interaksi akomodatif. Dan yang terakhir interaksi asimilatif. Oke, dari penjelasan kelompok 3 tadi, anak-anak sudah mendengarkan apa saja jenis-jenis dari interaksi. Kalau sudah, coba kita ulangi sama-sama lagi apa saja jenis-jenisnya. Kooperatif, asimilatif, akomodatif. Baik, Ibu anggap anak-anak sudah mendengarkan apa penjelasan dari kelompok 3 tadi. Maaf Ibu Anda. Selanjutnya Ibu pengen dengar yang dari kelompok 2, proses dari interaksi sosial. Tolong kelompok 2 silakan sampaikan apa hasil diskusi Anda. Iya, disampaikan Anda. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan Kelompok 2 apa 2? kelompok 2. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Proses interaksi sosial itu ada 4, yaitu yang pertama kontak sosial, yang dimana 2 atau lebih individu bertemu dan saling menyadari kehadiran satu sama lain. Dan yang kedua komunikasi, yang dimana individu-individu tersebut saling bertukar informasi, gagasan ataupun perasaan melalui bahasa verbal atau non-verbal. Dan yang ketiga respon, individu-individu tersebut memberikan respon terhadap informasi, gagasan atau perasaan yang diterima. Dan yang terakhir yaitu interaksi, di mana proses saling mempengaruhi dan saling merespon antara individu-individu tersebut dan berlangsung secara terus-menerus. Oke, itu yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi tentang proses dari interaksi sosial. Ada kontak, komunikasi, apa tadi kelompok 2? Respon, Komunikasi dan interaksi. Baik, di sini karena Ananda sudah berkelompok menyampaikan apa dari pengertian, jenis dan proses dari interaksi. Di sini Ibu akan mengulang kembali apa itu interaksi sosial. Di sini interaksi pasti sudah kata-kata yang lumrah kita dengar di kehidupan, karena interaksi merupakan sebuah kontak atau komunikasi yang saling bertukar pesan atau merespon dengan perasaan dan pikiran. Di sini pengertian interaksi sendiri, Ananda kan sudah memahami apa itu pengertian dari interaksi, yaitu interaksi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang mana di dalamnya terjadi kehubungan kerjasama dan memiliki tujuan yang sama. Jadi
Di sini Ananda sudah memahami apa itu interaksi sosial? Sudah. Oke, Ibu Angga paham Ananda untuk pengertian dari interaksi. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada kooperatif. Kooperatif itu seperti interaksi yang terjadi antara individu atau kelompok yang dimana di dalamnya memiliki kerjasama. Kerjasama di sini contohnya seperti kayak tukang jalanan, maaf Ibu, kayak seperti kontraktor jalanan yang memiliki tujuan atau kerjasama yang sama untuk mencapai tujuan yang sama kayak kan membangun jalan. Mereka mempunyai tujuan untuk sama-sama membangun jalan yang lebih bagus, lebih nyaman yang akan dilalui oleh masyarakat. Itu merupakan kooperatif. Kooperatif kuncinya yaitu kerjasama. Kerjasama berarti kerjasama dalam artian untuk mencapai tujuan yang sama. Ananda paham dengan apa itu kooperatif? Aku. Oke, selanjutnya kita masuk ke kompetitif. Kompetitif yaitu bersaing, tetapi sama-sama ingin mencapai tujuan yang sama. Bersaing di sini seperti dalam kompetisi olahraga, contohnya Ananda. Kayak tim bola A dengan tim bola B bersaing untuk sama-sama mendapatkan juara, sama-sama ingin mendapatkan juara. Jadi di sini kompetitif yaitu bersaing, bersaing dalam artian kata untuk mencapai tujuan yang sama. Berarti Ananda di sini sudah paham apa itu kompetitif? Sudah. Oke, kompetitif kata kuncinya bersaing ya Ananda. Ya. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam konflik. Konflik mungkin sudah kata-kata yang lumrah ya Ananda, yang sering kita dengar, berkonflik atau bermasalah. Karena di sini konflik yaitu memiliki kepentingan atau berpendapat yang berbeda. Memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya saja Ananda, misalnya 10A ini bersaing dengan 10B. Ananda mempunyai prinsip untuk lulus itu yaitu kita lulus dengan kerjasama, sedangkan 10AB memiliki prinsip yaitu kita lulus dengan kecerdasan. Jadi itu memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Di situ maka akan menimbulkan yang namanya terjadinya konflik, perbedaan pendapat dan perbedaan tujuan. Oke, berarti Ananda paham apa itu yang disebut dengan konflik? Kalau paham, kita masuk kepada asimilatif. Asimilatif itu perbedaan budaya, tapi perbedaan budaya di sini ini maksudnya Ananda, kita yang satunya menyesuaikan dengan yang lainnya. Contohnya seperti nanti kalau misalnya Ananda sudah lulus dari sekolah ini dan Ananda pergi menempuh pendidikan yang baru ke luar kota. Nah, di situ pasti kayak Ananda yang dari kampung akan menyesuaikan diri dengan tradisi atau budaya yang ada di kota. Tidak mungkin dong orang kota yang menyesuaikan diri dengan Ananda yang dari kampung sendiri. Soalnya kan orang kota banyak nih, masa iya mereka yang menyesuaikan diri dengan Ananda? Pasti Ananda yang menyesuaikan diri, apa itu kebudayaan di kota, tradisi di kota.